Assalamualaikum, ternyata bikin aneka pastry tidak seribet yang dibayangkan. Yuk cobain. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita bikin bolen pisang coklat. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama kita bikin dulu untuk adonan dalamnya. Ini ada 100 gram tepung terigu protein tinggi ditambah dengan 75 gram mentega atau margarin dan 1 sendok makan minyak. Ini yang adonan pertama itu pengganti coarse fat ya teman-teman. Jadi tidak usah membeli coarse fat mahal-mahal, cukup dengan bahan-bahan yang biasa ada di warung tetangga ya. Nah ini seperti ini kita aduk uleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya teman-teman. Dan jangan khawatir, ini emang teksturnya itu agak-agak basah ya, bukan basah nempel-nempel gitu ya, tapi tidak mengapa. Ini kita diamkan dulu minimal 15 menit di dalam lemari es. Sambil menunggu kita bikin untuk adonan luarnya. Ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 15 gram gula halus dan 75 gram mentega atau margarin. Nah ini untuk adonan luarnya. Perbedaannya kita tambahkan dengan susu ya, sebanyak 80 ml, atau bisa juga kalau untuk jualan agar lebih ekonomis bisa susunya diganti dengan air putih biasa, tidak merubah tekstur nantinya ya, cuma rasanya aja jadi kurang gurih gitu dari susu. Tapi nantinya akan sama-sama berhasil ya kalau menggunakan air putih biasa juga. Nah kita ini uleni untuk adonan luarnya. Kalau ini adonannya lebih kalis ya, tidak nempel-nempel di tangan gitu. Tuh seperti ini. Kalau tadi adonan yang dalam itu agak nempel-nempel di tangan ya, tapi tidak mengapa karena kan disimpan di dalam lemari es ya, jadi bisa lebih set nantinya. Kalau untuk adonan luar bisa kita langsung dibagi ya, tidak usah ditunggu dulu. Kita bagi-bagi, saya bagi menjadi 8 bagian ya, jadi dibagi 2 dulu. Lalu kalau udah sama rata kita bagi 2 lagi, rapihkan sama rata, bagi 2 lagi. Ini cara saya ya, biar membaginya itu bisa sama rata tanpa ditimbang. Kalau teman-teman mau boleh ditimbang juga ya. Nah kalau sudah menjadi 8 bagian, kita keluarkan untuk adonan dalamnya. Nah ini sudah tidak nempel lagi di tangan ya kalau udah disimpan di dalam lemari es. Sama ya, untuk adonan dalam kita bagi menjadi 8 bagian. Ini cara yang satu persatu ya teman-teman. Ada lagi cara yang langsung saja tidak dibagi-bagi, nanti dibagi-baginya setelah dilipat-lipat. Itu tergantung selera. Kalau dengan cara ini biasanya akan lebih berlapis nantinya ya. Tapi kalau untuk cepat, ada pesanan banyak, langsung saja dilipat-lipat. Nanti kalau udah dilipat-lipat baru dibagi-baginya. Nah untuk cara ini saya lipat satu persatu ya. Jadi adonan luarnya kita pipihkan agak lebar ya, yang penting adonan dalamnya bisa masuk. Ini adonan dalamnya dipipihkan dulu seperti ini, jadi lebih tipis ya teman-teman. Nah adonan luarnya pastikan akan benar-benar menutupi adonan dalamnya. Nah seperti ini, tinggal kita masukkan adonan dalam ke adonan luar, kita rapihkan, lalu kita tutup dengan adonan luar dengan cara melipat seperti amplop seperti ini ya. Jadi jangan ada bagian adonan dalam yang terlihat ya, benar-benar ditutup rapat seperti ini. Nah seperti ini ya, bisa dilihat di video. Dirapihkan benar-benar, jangan ada celah untuk adonan dalamnya, takutnya nanti keluar. Nah seperti ini, bisa dikunci bagian lipatannya biar lebih kokoh ya. Ini dia hasilnya.
Kita lakukan sampai semua adonannya selesai dan simpan minimal 15 menit. Untuk maksimalnya bisa beberapa jam juga ya, asal disimpan di dalam kulkas atau lemari es. Nanti kita rolling kalau kondisinya sudah tidak terlalu ngeras ya. Nah, ini kita lipatan yang pertama itu dilipat berkumpul di tengah seperti ini. Lalu kita balikan, di rolling lagi, dipipihkan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat saja ya di video. Yang pertama dilipat menumpuk di tengah. Kalau lipatan yang kedua seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita balik. Untuk lipatan yang ketiga sama seperti ya lipatan yang pertama. Jadi saling menumpuk di tengah. Nah, seperti ini udah jadi. Kita lipat semuanya sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai. Bisa kita simpan dulu minimal 15 menit sambil menunggu kita siapkan untuk isiannya. Isiannya pada umumnya ya, isiannya itu pisang kalau bolen, tapi sebenarnya bisa berbagai macam isian ya. Ada juga di YouTube saya yang lain, di channel ya, masih di channel saya, di video yang lain itu isiannya ada sosis, mie dan lain-lain ya, bisa disesuaikan. Nah, kalau pisang kita kukus dahulu sampai agak lunak, atau bisa dengan cara dipanggang di atas teflon ya. Kalau sudah pisangnya siap, kita ambil adonan yang sudah didiamkan tadi, lalu kita gilas jadi lebih lebar. Kita gilas dulu memanjang seperti ini, lalu bisa dibalik agar bentuknya lebih lebar. Nanti pisangnya itu harus ketutup ya, jadi disesuaikan saja dengan ukuran pisangnya. Nah, ini sudah cukup. Pisangnya kita kerat dulu bagian tengahnya, lalu kita isikan dengan selai coklat secukupnya. Lebih banyak lebih enak ya, tapi kalau terlalu banyak takutnya luber-luber nanti pas udah dipanggang. Nah, tinggal kita tutup saja, ditekan, direkatkan bagian pinggir-pinggirnya, dan kita bikin keratan-keratan seperti ini. Tinggal kita gulung, mudah sekali bikinnya kan. Kalau sudah, kita siapkan untuk olesannya. Kita bikin dari kuning telur, tambahkan dengan susu UHT sedikit saja. Bisa ditambah juga dengan pewarna kuning telur ya, karena pewarna kuning telurnya habis, jadi saya skip saja, tidak mengapa. Kita oles bolen yang sudah kita cetak tadi dengan kuning telur, lalu taburi dengan meses coklat. Ini siap untuk di oven. Ovennya harus sudah panas dulu ya. Di oven sampai berwarna kuning keemasan seperti ini, sampai matang. Kalau sudah matang bisa langsung kita sajikan. Disajikan hangat-hangat, dimakan hangat-hangat lebih enak tentunya ya. Mudah sekali kan bikinnya, ini wajib dicoba ya. Daripada beli mahal-mahal, mending bikin sendiri, lebih ekonomis, lebih puas, dan lebih terjamin juga. Sekarang beralih ke resep yang kedua. Kita buat strudel pisang coklat keju. Untuk adonan isian maupun luarnya sama dengan yang tadi bolen, hanya saja ini kita bagi dua seperti ini. Ini saya bagi dua agar tidak terlalu besar ya, agar lebih mudah proses pembuatannya. Nah, kita pindahkan ke alas silikon biar lebih mudah ya, tidak nempel-nempel. Lalu kita gilas dengan rolling pin sampai lebar ya, jadi nanti untuk adonan dalamnya bisa tertutup sempurna. Nah, ini kita ambil adonan dalam, lalu kita letakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah adonan luar yang sudah kita pipihkan tadi seperti ini. Lalu kita tutup seperti amplop seperti ini. Jadi jangan sampai ada adonan dalam yang terbuka ya, harus tertutup sempurna. Nah, kita diamkan lagi kurang lebih 15 menit. Diistirahatkan kedua-duanya.
Nah ini, dan setelah 15 menit fungsinya diistirahatkan biar lebih mudah ya nanti untuk menggilasnya, jadi lebih elastis gitu. Nah ini setelah 15 menit kita gilas kembali, memanjang ya, dari atas ke bawah sampai lebih tipis. Nah seperti ini. Pelan-pelan saja ya, jangan sampai adonan dalamnya keluar. Kita satukan di tengah-tengah, lipatannya seperti ini, lalu dibalik dan kita gilas kembali, memanjang. Ini ada 3 tahapan lipatan ya. Yang tadi yang saling menumpuk di tengah itu lipatan pertama, lalu ini menuju ke lipatan kedua ya. Yang kedua ini lebih panjang ya teman-teman. Nah kita satukan dulu di tengah seperti ini, lalu kita lipat kembali. Nah seperti ini, dibalik, memanjang lagi, digilas pelan-pelan saja ya teman-teman, karena kalau adonan dalamnya sampai keluar nantinya layarnya kurang terbentuk ya. Lalu ini lipatan ketiga sama dengan lipatan yang pertama. Nah ini udah selesai, kita istirahatkan kembali kurang lebih 15 menit. Begitu juga di adonan yang satunya lagi. Ini setelah 15 menit kita ambil satu bagian dulu, lalu kita pipihkan. Dipipihkan memanjang dulu seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini kita balik dan di rolling lagi. Jadi bentuknya itu harus benar-benar lebar ya, karena nanti isiannya itu banyak ya teman-teman. Nah setelah lebar seperti ini tinggal kita isi dengan pisang. Ini dipastikan saja pisangnya itu udah matang ya, tidak kesat. Dan bagian pinggirnya tinggal kita kerat-kerat seperti ini. Lihat saja ya cara mengeratnya di video. Nah seperti ini bagian pinggirnya sama. Selanjutnya saya tambahkan dulu gula pasir karena pisangnya kurang manis. Lalu tambahkan lagi selai coklat dan parutan keju. Jadi ini rasanya pisang coklat keju gitu ya. Coklat sama kejunya kita satukan. Nah ini bagian atas dan bawahnya kita tutup dulu seperti ini biar isiannya tidak keluar-keluar ya pas nanti dipanggang. Selanjutnya bagian pinggir-pinggirnya tinggal kita susun seperti ini, seperti mengepang rambut ya teman-teman. Dipastikan agar semua bagiannya itu tertutup ya. Kalau sudah, kita pindahkan ke loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lalu kita olesi dengan kuning telur ya. Kuning telurnya saya tambahkan dulu sedikit minyak dan pewarna makanan biar lebih cantik ya, dan glowing juga. Dengan penambahan minyak nanti kuning telurnya itu lebih glowing ya teman-teman. Tinggal kita oles di atas strudelnya sambil kerja gini, sambil kita panaskan oven ya teman-teman. Jadi nanti kalau ini sudah beres, ovennya sudah matang, tinggal kita panggang, tidak usah nunggu lagi. Ini bagian atasnya juga bisa kita taburi dengan parutan keju dan meses coklat juga ya, biar lebih enak dan lebih cantik juga kelihatannya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita panggang, dipanggang sampai matang. Ini kurang lebih 40 sampai 45 menit ya, tergantung oven masing-masing. Kalau sudah tinggal kita pindahkan ke wadah. Ini aromanya enak banget, sudah memenuhi seluruh ruangan ya. Dan dimakan saat hangat-hangat atau panas-panas seperti ini tambah enak banget ya. Setiap bikin aneka pastry ini selalu habis ya, nggak pernah ada sisa karena memang seenak itu. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.